terkait dengan hukum harta yang kita kumpulkan semasa sebelum hijrah. Masa jahiliyah. Semasa kita belum tahu bahwa Iya. sumber harta kita itu haram. Belum Nah, tahu dulu, ya. para ulama menjelaskan harta haram itu ada dua macam. Yang pertama hak orang. Oke. Nah, kalau itu hak orang mesti dikembalikan. Ya mungkin mencuri atau korupsi dan lain-lain. Ini mesti dikembalikan. Kalau korupsi dikembalikan ke negara. Kalau orang itu sudah nggak ada, ahli warisnya pun nggak ada, maka kita sedekahkan harta itu dengan niat untuk orang tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, harta haram, tapi nggak ada orang yang berhak. Ya, contohnya penghasilan dari musik ya. termasuk juga riba Ya. dan lain-lain. Nah, harta seperti ini, para ulama mengatakan, jika kita dapatkan dulu belum mengetahui hukumnya, maka dia hukumnya halal untuk kita nikmati sekarang. Kenapa? Karena ada ayat, yaitu di surat Al-Baqarah, ayat 275. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti melakukan riba. Ini sebenarnya ayat awalnya berbicara tentang riba. Tapi maknanya umum. Para ulama menjelaskan, makna ayat ini mencakup semua harta haram yang semisal dengan riba. Yaitu, nggak ada orang yang punya hak padanya. Nggak perlu kita kembalikan, seperti harta curian tadi. Maka kata Allah, falahu ma salaf. Baginya apa yang sudah berlalu. Jadi, itu insya Allah Ta'ala tidak mengapa halal baginya untuk menikmatinya. Namun jangan dia ulangi lagi. Jangan dia ulangi lagi perbuatan tersebut. Walaupun sebagian ulama juga menasihatkan, andai kita punya penghasilan lain, kemudian harta yang kita dapatkan dari yang haram itu kita berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau kita butuh, kita fakir, maka tidak mengapa kita gunakan harta tersebut, karena Allah mengatakan falahu ma salaf. Baginya apa yang telah berlalu, yang maksudnya dia belum mengetahui itu hukumnya haram, maka tidak haram baginya, dimaafkan oleh Allah. Bukan tidak haram, tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidaktahuan. Sebagaimana juga firman Allah tentang doa orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah tanpa sengaja. Kan kita tidak tahu, itu bukan kesengajaan. Ketika kita sudah tahu lalu kita melakukan yang haram itu, maka hasilnya haram. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan para musisi bertobat, maka dia tidak boleh kemudian menjual alat-alat musiknya. Nggak boleh. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga hasilnya, harganya. Jadi nggak boleh itu dijual. Ya, solusinya bagaimana? Bisa dirubah menjadi benda lain. Ya, misalkan gitar antum rubah jadi meja atau apa? Tempat untuk potong cabai dan bawang tidak masalah. Ya, dirubah menjadi benda lain. Wallahu alam, seperti itu, akhi. Masya Allah. Dah cukup jelas kayaknya Ustaz ya. Jadi apa ya? Mungkin yang saya rasain sama waktu sebelum keluar juga sambil mencari, tapi kalau semuanya sudah terjawab, udah tinggal berdoa aja, udah nggak bisa apa-apa. Itu yang sangat penting sekali, berdoa. Apalagi terkait dengan musik ini berat, karena memang nikmat, enak mendengarkan musik itu. Bermain musik apalagi, antum merasakan sendiri kan? Jadi meninggalkannya berat. Maka kita betul-betul butuh pertolongan Allah. Jadi mesti berdoa. Mesti banyak berdoa. Iya.